Berhubung banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik di Instagram maupun di TikTok Plus Media, banyak dari teman-teman yang menanyakan dan menawarkan beberapa barang material bahan baku daur ulang sampah plastik kepada saya. Dan itu bermacam-macam sekali, ada yang menawarkan bekuan, ada yang menawarkan styrofoam, bahkan ada beberapa yang menawarkan peletan plastik. Untuk minta saya bantu jualkan atau carikan pembeli untuk material-material tersebut. Perlu diketahui di dunia daur ulang sampah plastik, tidak semua orang itu memproses semua jenis plastik. Setahu saya hanya ada 1 atau 2 bahan yang fokus dikerjakan oleh masing-masing pelaku daur ulang sampah plastik. Ada yang memang memproses semua jenis plastik, tapi menurut pengalaman saya itu jarang sekali. Dan kalau kita mau memproses seluruh material plastik, seluruh jenis plastik, itu membutuhkan modal yang lumayan besar. Dan hal itu berlaku untuk saya sendiri. Untuk saat ini saya masih fokus kepada 1 bahan material plastik yang saya kerjakan setiap hari. Dan material itu material apa? Silahkan simak video ini sampai habis. Mungkin ada hal-hal yang bisa memberi sedikit manfaat untuk kawan-kawan di luar sana. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tamper dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Plus Media, channel yang mengulas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Bagi kawan-kawan di luar sana yang bergelut di dunia daur ulang sampah plastik, atau mungkin para pemerhati lingkungan, Anda menemukan channel yang tepat. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang masuk baik di DM Instagram maupun di TikTok Plus Media, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang material apa yang saya geluti, saya fokuskan untuk saya kerjakan di dunia daur ulang sampah plastik. Tapi sebelum saya berbicara panjang lebar tentang apa yang saya lakukan di dunia daur ulang sampah plastik, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya di dunia daur ulang sampah plastik. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi sedikit inspirasi buat kawan-kawan di luar sana, terutama kawan-kawan pemula yang mau masuk ke industri daur ulang sampah plastik. Oke, kita lanjutkan. Saya mengenal dunia daur ulang sampah plastik atau dunia rosok plastik ini sejak tahun 2004 yang lalu. Dan pada waktu itu saya masih belum paham benar tentang dunia atau industri daur ulang sampah plastik ini. Pada akhirnya di tahun 2011 saya nekat membuka usaha gilingan daur ulang sampah plastik, dan hal itulah yang menjadi awal petaka bagi saya. Karena penggilingan plastik yang saya lakukan cuma berjalan sekitar 2 tahun dan tidak berjalan sesuai yang saya harapkan, alias bangkrut dan rugi total. Inilah yang sering saya katakan di channel ini, kalau Anda pemula dan mau masuk ke bisnis daur ulang sampah plastik, jangan langsung masuk ke segmen penggilingan. Kecuali kalau Anda sultan punya modal yang banyak, hilang beberapa juta, beberapa puluh juta, tidak masalah, ya silahkan saja, itu kan hak prerogatif Anda sendiri. Tetapi kalau Anda tidak mau kehilangan modal, tidak mau kehilangan waktu dan lain-lain, kalau Anda pemula, saya sarankan jangan langsung masuk ke proses penggilingan. Karena itu akan sangat beresiko kalau Anda tidak benar-benar mengerti tentang material plastik dan sampah plastik. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sampai saya jatuh, bangkrut, dan tidak bisa menjalankan bisnis penggilingan saya? Pantau terus channel ini. Setelah video ini akan saya ulas pengalaman kebangkrutan saya di dunia daur ulang sampah plastik. Dan kemudian sejak tahun 2012 sampai 2015 saya tidak menggiling plastik. Dan pada akhirnya pada tahun 2016 saya bersama sahabat saya, kebetulan sahabat saya ini punya modal tetapi tidak mengerti segmen plastik daur ulang. Dan material yang saya pilih saat itu adalah HDPE Blow atau HDPE dari bahan baku jerigen bekas. Kebetulan segmen yang saya pilih adalah segmen pemakai, jadi saya tidak masuk ke segmen pabrikan atau segmen peletan. Memang kebutuhannya tidak terlalu banyak. 1 bulan kebutuhan saya sekitar 10-20 ton untuk suplai ke pabrik. Dan itu materialnya harus benar-benar siap pakai, karena memang segmen yang saya geluti adalah segmen pemakai, dan kita bersaing dengan material ori. Jadi segmen saya ini adalah segmen pemakai di bahan HDPE Blow. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi contoh bagaimana segmen yang saya geluti saat ini. Saya ada 2 sampel gilingan. Gilingan ini adalah bahannya sama, yaitu dari bahan jerigen minyak. Tetapi bisa kita lihat, hasil gilingan untuk segmen pemakai dan segmen pabrikan itu sangat berbeda.
Bisa kita lihat di sini, kalau untuk segmen pabrikan hasil gilingannya tidak terlalu bersih. Tetapi kalau untuk segmen pemakai, hasil gilingannya bisa kita lihat sangat bersih. Gilingan ini berasal dari HD jirigen yang digiling sedemikian rupa, diproses dengan telaten untuk bisa menghasilkan produk seperti ini. Inilah bahan yang saya geluti sampai saat ini. Jadi itulah posisi saya saat ini di industri daur ulang sampah plastik sebagai trading bahan baku material HDPE. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa bahan HDPE tersebut? Kali ini akan saya tunjukkan untuk apa bahan yang saya suplai ke pabrik. Kalau Anda lihat video saya dari awal, di sini ada botol seperti ini. Ini adalah botol pupuk cair. Jadi bahan yang saya suplai ke pabrik itu diproduksi menjadi bahan seperti ini atau menjadi produk seperti ini untuk kebutuhan produk botol pupuk cair. Dan ini adalah salah satu pabrikan besar. Kalau kita lihat di bawah sini ada tulisan Petrosida. Jadi saya suplai bahan baku ke petrokimia untuk dijadikan botol pupuk cair. Dan ini 100% hasil daur ulang sampah plastik. Ini tidak pakai material ori, tetapi bahan gilingan untuk bisa dijadikan botol seperti ini tidak bisa sembarangan, harus sangat selektif dan sangat bagus hasilnya agar bisa menjadi botol yang seperti ini. Kenapa saya memilih segmen pemakai? Karena memang dulu pada waktu mencari bahan baku dan mencari segmen pabrikan untuk segmen ini, bahan bakunya itu lumayan bagus-bagus. Jadi sayang kalau kita masuk ke segmen peletan. Karena harga segmen peletan dan segmen pemakai itu tentu saja berbeda dan selisihnya itu lumayan daripada kita masuk ke segmen pabrikan. Tetapi memang kalau ke segmen pemakai itu kebutuhannya tidak terlalu besar. Mungkin untuk saat ini kebutuhan saya untuk material HDPE ini sekitar 10 sampai 20, bahkan kalau rame bisa 30 ton per bulan. Itu adalah jumlah yang sangat sedikit kalau dibandingkan kita masuk ke segmen pabrikan. Dan bagi teman-teman di luar sana, kalau Anda punya bahan jirigen atau bahan HDPE Blue ini, silahkan DM saya di Instagram Plus Media atau di TikTok Plus Media. Barangkali kita bisa kerjasama untuk mengolah bahan baku HDPE Blue ini atau HDPE jirigen ini. Saya sedikit kasih bocoran, biasanya bahan-bahan untuk bisa masuk ke segmen pemakai ini adalah bahan-bahan yang biasanya berasal dari jirigen minyak yang sekali pakai, jirigen sabun yang berasal dari industri laundry, atau jirigen dari rumah sakit, jirigen A1, B1, itu kan bahannya bagus-bagus. Kalau gilingnya bisa bagus, bisa hasilnya seperti ini, silahkan kontak saya, siapa tahu kita bisa kerjasama di bahan HDPE Blue ini. Jadi kesimpulannya adalah apa yang saya lakukan di industri daur ulang sampah plastik ini. Posisi saya di industri daur ulang sampah plastik saat ini adalah trading bahan baku material HDPE. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan memberi sedikit inspirasi buat kawan-kawan di luar sana untuk lebih semangat lagi mendaur ulang sampah plastik. Jangan lupa dukung terus channel ini agar kami lebih berkembang dan lebih bersemangat untuk menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.